Cerita ini tentang seorang pria bernama Same. Dia adalah pria dewasa yang mengidap Down syndrome. Dia sehari-hari bekerja sebagai pelayan di kedai Starbucks. Dan hari itu kebetulan bertepatan dengan hari kelahiran anaknya. Jadi dia pun bergegas pergi ke rumah sakit menyusul Rebecca yang udah terbaring menunggu persalinan. Rebecca adalah seorang tunawisma yang Same hamili. Dan pada saat itu dia melahirkan anak perempuan sempurna, menamai anaknya dengan nama Lucy. Rebecca dari awal memang enggak menginginkan anak itu. Jadi ketika akan pulang dia malah kabur dan meninggalkan Same dengan bayinya sendirian. Alasannya, mempunyai anak dan mengurusnya adalah bukan kehidupan yang dia inginkan. Akhirnya Same yang keterbelakangan mental itu pun mengurus Lucy sendirian. Tentu aja Same kerepotan mengurus bayinya seorang diri. Sampai akhirnya ketika Lucy menangis terus di tengah malam, tetangganya yang bernama Annie menelepon dan membantunya. Ini pun menjelaskan kepada Same bahwa bayi diberi makan setiap 2 jam sekali. Karena bantuan ini sempat jadi mengerti Same punya teman-teman yang juga mengidap kelainan yang sama. Karena merekalah kehidupan Same menjadi nggak kesepian. Mereka saling support satu sama lain. Bahkan punya kegiatan rutin yang mereka lakukan bersama Lucy. Sering diajak bekerja oleh Same tapi karena Lucy semakin hari semakin besar Same kerepotan. Jadi setiap pagi dia menitipkan Lucy pada Annie. Same mencoba untuk menjadi seorang ayah yang baik. Sampai singkat cerita Lucy tumbuh menjadi anak kecil berumur 7 tahun. Dan siap masuk ke sekolah. Suatu siang di restoran, Lucy pernah bertanya pada semua, kenapa dia berbeda, kenapa Same enggak seperti ayah pada umumnya. Same meminta maaf karena itu, melihat ayahnya sedih. Lucy langsung menghibur ayahnya dan berkata kalau itu bukan masalah besar, dan dia merasa beruntung punya ayah seperti Same. Untuk mempersiapkan Lucy masuk ke sekolah, teman-temannya pun membelikan Lucy sepatu. Ketika membayar uang Same kurang. Tapi kerennya kelompok ini mereka patungan untuk menambal kekurangannya. Sebuah pemandangan yang hangat banget yang bisa diajarkan oleh orang spesial seperti mereka. Tibalah hari pertama Lucy bersekolah. Di sana dia mendapatkan teman bernama Connor. Seorang anak laki-laki yang terus aja bertanya. Apakah ayahnya Lucy adalah seorang yang terbelakang? Lucy tentu aja nggak malu untuk bilang bahwa memang benar ayahnya punya kelainan. Namun Lucy sedih juga ketika temannya ini mengejek. Ayahnya setiap hari selalu membacakan cerita kepada Lucy sebelum tidur. Same selalu membacakan Lucy cerita dari buku yang selalu dia bacakan. Same sebenarnya nggak pandai membaca. Dia cuman menghafal isi dari buku ini. Pernah suatu malam Lucy mendapatkan buku baru dari sekolah. Tapi karena melihat Same yang kesulitan membaca, Lucy berinisiatif untuk memberikan buku cerita yang lain supaya Same bisa melakukan perannya menjadi ayah yang membacakan cerita untuk anaknya sebelum tidur. Suatu siang di sekolah Same dipanggil oleh kepala sekolah. Mereka menyampaikan kepada Same bahwa Lucy sebenarnya anak yang cerdas. Tapi dia cenderung menahan dirinya untuk berkembang seolah-olah dia takut belajar. Hal ini disadari oleh gurunya berdasarkan gambar yang Lucy buat ditambah lagi Departemen Pelayanan Anak udah menghubungi sekolah, dan mengabari bahwa kemampuan intelektual Same cuman setara anak 7 tahun. Pihak sekolah pun khawatir gimana nanti kalau Lucy bertambah usianya menjadi 8 tahun. Terbukti ketika malam hari di hadapan Same, Lucy pura-pura gak bisa membaca beberapa kata. Padahal beberapa malam yang lalu dialah yang ngajarin Same membaca. Lucy berkata bahwa dia bodoh dan gak pandai membaca. Sesuatu yang membuat Same marah karena dia udah mengetahui kalau Lucy menahan dirinya untuk belajar. Aku nggak mau membacanya kalau kau juga nggak bisa, kata Lucy. Mendengarkan hal itu Same pun berkata, jangan begitu karena mendengar mau membaca adalah hal yang membuatku bahagia. Itu membuatku bahagia. Lucy pun mengerti dan dia mulai membacanya dengan lancar. Suatu siang saat hari ulang tahun Lucy, Same berencana mengadakan pesta kejutan untuknya. Bersamaan dengan itu petugas Departemen Layanan Anak pun datang. Kemudian ketika Lucy dalam perjalanan ke rumah salah seorang teman Lucy nggak bisa diajak kerja sama, Same kesal kemudian cekcok dengan ayah si anak ini dan bertepatan dengan Lucy datang.
Keadaan kacau diperparah dengan omongan gak perlu dari bocil ini yang menyatakan bahwa Same adalah ayah adopsinya. Lucy pun lari melihat kejadian itu. Petugas ini pun segera menelepon departemen untuk mengambil langkah selanjutnya. Same dinilai nggak bisa mengontrol emosi dan membahayakan anak-anak lain. Untuk itulah diambil keputusan penanganan buat Lucy sampai sidang formal dilakukan untuk memutuskan situasi ini. Harus melawan pengadilan negara dalam hak asuh Lucy. Malangnya Same harus mencari pengacara sendiri kalau enggak negara yang akan menyediakan pengacara untuk Same sambil menunggu persidangan sama hanya boleh bertemu dengan Lucy 2 kali seminggu selama 2 jam. Teman-teman Same mendukung Same untuk mencari pengacara lain. Karena jika menggunakan pengacara negara maka diduga Same akan kalah. Salah satu temannya menyarankan Same untuk pergi ke kantor pengacara terbaik yang iklannya ada di buku Yellow Pages. Jadi singkat cerita, Same pun ke sana bertemu dengan seorang pengacara kondang profesional bernama Rita. Setelah mendengarkan cerita yang panjang lebar kesana kemari dari Same, Rita pun terus terang padanya bahwa Same akan mampu menyewa Rita karena bayarannya yang mahal. Dia pun meminta maaf pada Same. Pantang menyerah Same pun berkata gimana kalau anakmu diambil dan bilang bertemu denganmu. Mendengarkan hal itu Rita pun menyuruh Same untuk memberikan nomornya pada sekretarisnya. Dan berjanji akan merekomendasikan seseorang untuk menolong Same di tempat kerjanya. Same meminta naik pangkat dari pelayan menjadi coffee maker kepada bosnya supaya dia bisa membayar pengacara. Namun si bos sebelum mengabulkan permintaan Same. Kemudian di hari lain Same kembali menemui Rita. Bertanya tentang seseorang yang akan membantunya itu. Namun Rita bilang dia kehilangan nomor temannya dan berjanji lagi akan menghubungi Same. Tingkah Rita dalam menghadapi Same ternyata diperhatiin sama teman-temannya. Rita yang gengsian pun berkata kalau Same adalah klien barunya yang dia dampingi secara gratis. Tentu saja pernyataan itu mengagetkan sekretarisnya. Di hari lainnya, Same datang lagi ke kantor itu dan dengan lantang menanyakan lagi tentang orang yang dijanjikan Rita. Suara Same sangat nyaring sampai kedengaran sama orang lain untuk menghilangkan pandangannya nyinyiran dari teman kantornya. Rita pun gak kalah lantangnya berkata pada Same bukankah aku udah mengatakan kalau aku yang jadi pengacaramu Same. Gratis. Mendengarkan hal itu, Same girang bukan main. Dia pun lalu memberikan surat dari pengadilan yang menyuruh Same untuk pergi ke dokter ahli penyakit jiwa. Karena jadwalnya hari ini dan gak keburu waktu kalau Same pergi menggunakan bis. Rita pun mengantarkannya ke sana. Hari untuk bertemu Lucy pun tiba. Tapi sayang Same yang membawa kue untuk Lucy pun ketinggalan bis yang menyebabkan dia telat. Untungnya Lucy tetap menunggu Same sampai menit-menit terakhir mereka pun berbicara di sebuah ruangan. Apa yang dibicarakan Same dan Lucy diawasi dan dicatat oleh petugas. Lucy yang pintar pun dengan berani berteriak kalau dia nggak mau ayah yang lain selain Same. Dan Lucy menyuruh para petugas mencatat hal itu. Rita pun mulai bekerja membantu Same. Rita menyuruh Same untuk mengumpulkan saksi-saksi yang bisa menjelaskan bahwa Same adalah ayah yang baik. Bisa ditebak yang didatangkan Same untuk menjadi saksi adalah teman-temannya. Rita sampai agak stres mendengarkan jawaban-jawaban teman-teman Same yang Rita nilai nggak akan membantu sama sekali di pengadilan. Same membujuk Ani untuk hadir di persidangan sebagai saksi. Namun Ani menolak, dia berkata kehadirannya di sana malah akan memburuk keadaan. Persidangan pun dimulai. Saksi pertama adalah dokter ahli kejiwaan yang ditugaskan untuk memeriksa Same di sana. Dia memberikan hasilnya ketika dia memeriksa Same beberapa waktu yang lalu. Untungnya Rita punya kemampuan yang mumpuni sebagai pengacara. Dia berhasil mengkonter pernyataan saksi itu sehingga enggak memberatkan Same di persidangan. Berikutnya pun demikian. Ada seorang dokter sukses yang dihadirkan untuk menjadi saksi dan dokter itu ternyata dibesarkan oleh seorang ibu yang punya IQ rendah. Hampir mirip dengan Same. Rita berkata bahwa kemampuan intelektual seseorang enggak ada hubungannya dengan kemampuan mereka untuk mencintai. Sekali lagi Rita berhasil memenangkan keadaan. Sementara itu jatah 2 kali seminggu selama 2 jam ternyata membuat Lucy mengambil inisiatif sendiri. Ketika jam kunjungan selesai, Lucy berbohong kalau penjaga membolehkan mereka pergi ke taman.
Ketika di bis Lucy berkata jujur dan mengajak semua untuk kabur. Karena dia pernah mendengarkan kasus bahwa ada anak yang dipisahkan oleh orang tuanya. Awalnya Same berkata bahwa ini adalah keputusan yang salah. Tapi karena Lucy memaksa Same pun gak bisa berkata apa-apa lagi. Di malam hari ketika bermalam di taman, seorang polisi menemukannya. Dan pukul 3 pagi Rita harus datang ke sana. Dan memarahi Same atas upaya penculikan Lucy. Dari pengadilan Rita pun memohon kepada petugas untuk enggak membeberkan masalah ini. Pada pengadilan paling enggak biarkan ayah dan anak ini mendapatkan kesempatan satu kali lagi. Lucy juga memohon pada Rita untuk enggak menyerah atas kasus mereka, dan meminta maaf karena kabur dari pengadilan adalah idenya. Keesokan harinya Lucy pun disidang dan ditanyain mengenai Same. Lucy sangat pandai berbicara tapi sayang ketika cara bertanya di mana dia tidur tadi malam, Lucy cuman bisa terdiam. Lucy cuma berkata yang kubutuhkan hanyalah cinta seorang ayah. Dari persidangan yang lain atasan Same di Starbucks hadir sebagai saksi. Pengacara negara tentunya ingin memberatkan Same dengan bertanya apakah Same cuman bisa merapikan meja dan mengantarkan pesanan. Karena itu yang bisa dia lakukan lantaran IQ-nya yang rendah. Kemudian si bos pun berkata, gak juga. Malahan aku akan mempromosikan dirinya untuk membuat kopi. Pernyataan yang membuat si pengacara agak kesal. Di hari lain, Rita deg-degan dan khawatir ketika teman semakan maju sebagai saksi. Untungnya di hari itu Ani memutuskan untuk datang membantunya. Kehadiran Ani tentu aja sangat membantu. Karena ini adalah orang terdekat dan juga ibu baptis dari Lucy. Apalagi dia adalah orang yang berpendidikan ini menjelaskan kalau Same adalah ayah yang baik. Walaupun Same sering mengetok pintu apartemennya untuk menanyakan banyak hal. Tapi karena Same, Lucy jadi tumbuh sebagai anak yang kuat yang punya empati terhadap semua orang. Kemudian Rita bertanya berarti kamu nggak mengkhawatirkan masa depan Lucy dengan Same? Ani pun menjawab. Ya sebenarnya aku khawatir jika negara memisahkan Lucy dari ayahnya itu akan mengambil bagian yang teramat besar dari Lucy, dan dia akan menghabiskan hidupnya untuk mencoba mengisi lubang itu. Kata ini pengacara pun bertanya apa Same bisa matematika ini. Berkata kalau saya bisa penambahan dan untuk perkalian dia masih belajar. Pengacara pun bertanya lagi, jadi Same nggak bisa menjawab soal 2 dikali 2 sama dengan berapa? Ani pun membalas, aku nggak tahu denganmu tapi kenanganku dengan orang tuaku nggak ada hubungannya dengan tabel perkalian, atau ibu kota negara, kata Ani. Persidangan selanjutnya adalah giliran Same. Jadi Rita mengajak semua untuk berlatih di rumahnya. Tiba di rumah mewah milik Rita walaupun sukses, hubungan Rita dengan anaknya bisa dibilang ada masalah. Anaknya selalu kesepian karena Rita ataupun suaminya selalu bekerja dan gak ada waktu untuk Willy anaknya. Sangat sulit diajari hal yang membuat Rita bingung. Rita mengajari semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan balasan yang sederhana. Tapi dengan jawaban yang kuat Rita bahkan melatih Same dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan pengacara lawan untuk besok hari. Rita meminjamkan Same setelan jas suaminya, dan itu membuat Same terlihat ganteng banget. Harrison sebagai pembuat kopi di Starbucks pun dimulai. Awalnya semua berjalan lancar tapi karena pesanan terlalu banyak, dan orang-orang meminta dengan cepat dan banyak, Same menjadi kewalahan dan menghancurkan segalanya. Karena terlambat ke persidangan dia pun harus berlari dan hadir dengan keadaan yang berantakan. Rita mencoba briefing sebentar dengan Same sebelum Same menghancurkan persidangan dengan melupakan latihan yang mereka lakukan tadi malam. Untungnya pertanyaan-pertanyaan yang Rita lontarkan bisa dijawab dengan baik oleh Same, dan Rita pun puas dengan performa yang sempurna. Kemudian giliran pengacara lawan yang bertanya bertubi-tubi. Same dicecar pertanyaan yang terlalu berat untuk dia jawab. Awalnya Same berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan meyakinkan. Sampai di mana dia menjawab satu pertanyaan dengan referensi dialog yang ada di film. Hal itu ketahuan karena salah satu teman saya mengingatkan kelanjutan dialog itu sehingga membuat hakim pun heran. Dan membuat pengacara lawan nahan ketawanya.
Samei nggak berkutik ketika pengacara bertanya tentang apa yang dibutuhkan untuk membesarkan anak perempuan. Samei juga menyerah ketika pengacara berkata jika kau cinta anakmu bukankah lebih baik melepaskan Lucy bersama orang tua asuh. Karena dia berhak mendapatkan yang lebih baik. Apa kau pernah meragukan dirimu sendiri? Setiap hari Samei mengiyakan pertanyaan itu, dan nggak sanggup lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkannya. Rita pun tahu akhir dari persidangan ini. Samei kalah di persidangan. Dia dan Lucy pun dipisahkan. Sesuatu yang menyedihkan buat mereka berdua. Pernah suatu hari Samei ingin mengunjungi Lucy di rumah orang tua asuhnya. Tapi ketika sampai di sana Samei mengurungkan niatnya untuk menemui Lucy. Sempat menjalani hari-harinya dengan kesepian. Bahkan di hari evaluasi pertamanya dia nggak hadir dan membuat Rita dengan marah-marah nyusul Samei di apartemennya. Rita menyampaikan kepada semua kalau Lucy bisa kembali kepada semua. Kalau Samei bisa mencari nafkah dan menyediakan apartemen baru dengan kamar khusus untuk Lucy. Karena itu syarat dari pengadilan, tapi Samei berkata mungkin Lucy udah bahagia dengan keluarga barunya. Dan gak membutuhkannya lagi. Stres karena sekeras apapun dia mencoba dan mencoba, dia selalu gagal. Dia bahkan berkata pada Rita kalau posisinya nggak diuntungkan. Karena dia terlahir seperti ini. Rita pun marah karena mendengar keluhan itu. Berita menceritakan kalau di balik kesuksesannya dia punya suami yang tidur dengan perempuan lain. Dia bahkan merasa kecil dan gak berguna, ketika anaknya sendiri membencinya. Rita bercerita sampai nangis sejadi-jadinya, dan hal itu membuat Samei berpikir bahwa dia terlalu cepat menyerah untuk Lucy. Hari berganti hari saya mencoba mencari penghasilan tambahan dengan merawat dan menjaga anjing-anjing. Dan pada pagi itu dia akhirnya mengunjungi Lucy. Samei disambut oleh Randy, orang tua asuhnya Lucy. Randy pun agak memarahi Samei karena selalu nggak hadir di pengadilan untuk evaluasi. Dan sempat meminta maaf karena itu ketika Lucy keluar. Lucy juga memarahi Samei karena ayahnya itu nggak pernah menelepon atau mengunjunginya semenjak kalah di pengadilan. Samei menangis minta maaf. Evaluasi di pengadilan, Rita dan Samei menemui titik buntu kembali. Apalagi ketika mendengarkan kabar kalau orang tua asuh dari Lucy akan melanjutkan ke proses adopsi. Dan pengadilan akan mendorong hal tersebut setelah pertemuan itu di tahun mengatakan pada Samei kalau mereka udah nggak bisa punya kesempatan lagi. Tapi ada satu hal yang masih bisa mereka lakukan jika Samei memberikan perwalian pada orang tua Samei. Maka Samei akan mendapatkan jatah berkunjung lebih banyak, dan itu hampir menyerupai hak asuh bersama. Suatu siang Randy menemani Lucy untuk berjualan kue di kegiatan kepramukaannya. Gak disangka mereka bertemu dengan Samei. Ternyata semudah pindah apartemen dan dia memilih apartemen yang dekat dengan rumah Randy. Supaya lebih mudah untuk ketemu dengan Lucy. Sebenarnya hal itu sangat disesalkan oleh Randy karena mereka harusnya masih harus bertemu di pengadilan. Terkait masalah hak asuh, suatu malam Lucy pernah kabur dari rumah Randy menuju apartemen Samei karena nggak bisa tidur. Untungnya Samei mengantarkan Lucy kembali ke rumah Randy karena nggak mau dikira udah menculik Lucy lagi. Tapi hampir setiap malam Lucy selalu kabur dan menemui ayahnya. Dan dia pun paham dengan hubungan ayah dan anak ini. Dia berkata pada Lucy jika ingin mengunjungi ayahnya tinggal bilang padanya. Dan dia nggak akan melarang Lucy untuk itu. Suatu siang Rita dan anaknya datang menemui Samei. Rita memberikan setelan jas untuk sampai besok ketika di persidangan bersama Randy. Seperti biasa mereka latihan sebelum menghadapi persidangan terkait hak asuh pada malam harinya. Gak disangka Samei kedatangan Randy dan Lucy yang lagi tertidur dan dia berkata kalau Lucy tertidur di mobil mereka. Awalnya Randy akan mengundurkan Lucy di rumahnya. Tapi takutnya Lucy terbangun dan gak bisa tidur jadi dia berinisiatif mengantarkan Lucy pada Samei. Randy pun berkata besok di pengadilan aku rencananya akan berkata kalau aku akan berikan cinta yang gak pernah Lucy dapatkan sebelumnya. Tapi aku nggak akan katakan karena itu adalah kebohongan. Gak ada yang bisa menandingi cinta yang kau berikan pada Lucy, kata Randy. Dia pun berkata pada semua untuk menyediakan kursi di sampingnya.
Tanda kalau Randy akan membatalkan rencana adopsi penuh atas Lucy. Setuju untuk membagi hak asuhnya dengan Same. Setiap orang tua pastinya akan menghadapi berbagai hambatan dengan kekurangannya. Same membuat Lucy serasa di rumah, membesarkan Lucy dengan cinta dan kasih sayang. Film ini benar-benar membuka mata kita untuk gak memandang rendah orang-orang seperti Same. Mereka punya keinginan dan pemikiran mereka sendiri walaupun berbeda. Kita harus punya respek yang besar dan memperlakukan mereka seperti orang normal pada umumnya. Karena walaupun begitu mereka adalah teman saudara atau orang tua yang harus kita hargai. Mungkin itu aja buat video kali ini.